zodiak Leo yang ada di Jakarta. Seorang laki-laki berumur 32 tahun yang terjebak dengan hutang pinjol karena mengikuti judi online. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin.
didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 40 hari yang lalu. Sebulan lebih. Dan saya sudah mendatangi 2 kali. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 32 tahun yang terjebak dengan hutang pinjol karena mengikuti judi online. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Leo berumur 32 tahun. 32 tahun. Kenapa dia terjebak hutang pinjol dan permainan judi online. Saya masuk dimensi lebih dalam lagi di 40 hari terakhir sebelum saya Rogo Sukmo. Ya. Ternyata dia diawali bermain judi online. Dia bekerja di salah satu bank kartu kredit di kawasan Jakarta. Yang mana awalnya coba-coba mendapatkan uang begitu gampangnya. Begitulah kalau setan kayak menggampangkan pertamanya. Setelah itu kau terlilit hutang.
Pertama di posisi supervisor Hmm. di salah satu bank kartu kredit di Jakarta. Tuh. Gaji sudah bagus, jabatan sudah bagus, hidup jauh lebih tenang. Tiba-tiba Kulihat dia mencoba untuk bermain judi online penyakit. dan kecanduan sudah hampir 5 bulan. Banyak keuntungan didapat pertamanya. Setelah itu dedel duel. Uang gaji habis. Dan juga dia coba mengajukan pinjaman pinjol di 5 pinjol Astaga. sekaligus. Masing-masing berapa nih, Ku? Ya, ada 20 juta. Buset. Ada 15, paling Buset. besar 23. Ya Allah. Diputar, akhirnya dedel duel. 14 kabeh. Pinjol, berhutang, Bungane di tempat kerja berhutang, di kartu kredit berhutang. Sampai di 40 hari terakhir itu data sudah tersebar dan dipecat Nah, iya. karena melakukan Korupsi? Bukan, karena melakukan tindak kejahatan double data. Data orang dimasukin untuk mengeluarkan kartu kredit. Jadi kriminal jatuhnya. Waduh. Nah, jadi kriminal apa gara-gara judi online? Nah, jadi tapi untungnya perusahaan itu meringankan untuk dibayar per bulan, harus diusahakan. Kalau tidak dipenjarakan. Karena mendabelkan data dari customer yang sebelumnya tanpa sepengetahuan customer tersebut. Ada 3 data yang didabelkan dia, didobelkan ya, dan kartu kreditnya jatuh di dia. Ya, keluarga hancur, perceraian, tidak mendapat pekerjaan, nama buruk di lingkungan pertemanan karena disebarkan data. Dan saat ini dia hatinya was-was, takut, cemas, panik, drop, tidak bisa berbuat kemana-mana. Mau minjam ke temannya juga takut. Ya itu tadi ya, saya jelaskan kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah terjun saat ini ya. Berhenti ya. Yang sudah terjun ataupun yang belum terjun, ingat pesan saya. Zaman dahulu kala, pada saat waktu itu dinasti-dinasti ya, zaman dahulu ya, judi itu adalah hiburan untuk orang-orang kaya. Hiburan untuk orang-orang kaya di zaman dahulu. Nah, di zaman sekarang adalah permainan orang miskin untuk mengadu nasib. Kewalik. Nah, itu salah. Salah besar. Apalagi zaman sekarang banyak sekali iblis yang menyusupkan kiri kanan kalian seperti itu, ya. Jadi cobalah, orang kaya saja itu sekedar hiburan. Sudah selesai hiburannya, sudah selesai. Nah, tapi yang si miskin ini digunakan untuk mengadu nasib. Siapa tahu. Karena saya pastikan permainan judi itu tidak ada membuat orang kaya rungok norek, ada juga hancur lebur, jatuhnya kriminal, menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat. Ya, akhirnya dia di kos-kosan yang harganya murah. Di pinggir Jakarta, tidak bekerja, takut, was-was, mental hancur. Ya. Dan akhirnya saya rogoh sukmo lah di 40 hari yang lalu. Saya masuk dalam mimpinya pada saat itu. Dia bermimpi mempunyai uang banyak. Wah, bahagia. Saya muncul di situ. Angan-anganmu sampai saat ini juga menjadi orang kaya. Orang kaya itu tidak instan, bro. Ya. Orang kaya itu banting tulang, gedebak-gedebuk, melebihin orang normal. Jam tidurnya 7, 5, 4 jam saja. Apakah sanggup? Tidak ada yang engkang-engkang kaki, main-main
apa namanya, game online Game itu online. bisa kaya raya, bisa punya mewah, hidup senang, sudah bahagia. Tidak. Yang mempunyai warisan aja tidak sebahagia itu kalau tidak dipergunakan dengan baik. Tuh, dengerin. Sedangkan kau bermimpi pun berhayal, dikelilingi dengan uang-uang banyak, dengan bahagianya. Dan akhirnya saya datang, Rogo Sukma itu di mimpinya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Hayalanmu sampai saat ini berharap mendapatkan uang banyak tanpa bekerja keras. Kayak piye kuwi? Saya saja bekerja keras Rumono kuwi. dari pagi sampai pagi. Ngerin. Saya Tuh. yang mana bisa saya melihat yang namanya togel, yang mana bisa membaca prediksi-prediksi yang akan naik turunnya apa Saham namanya itu. saham. Saya bisa, tapi Jam saya segini tidak mau naik, gunakan jual. itu. Karena apa? Nggak boleh. Saya tahu uangnya itu tidak benar. Rumono. Saya tahu dan saya paham dan saya sadar Tuhan memberikan kemampuan kepada saya tidak dipergunakan untuk itu, tapi untuk membantu, bro. Ngerti, bro? Ya, seperti itu. Saya masih banting tulang, saya bekerja. Saya bekerja seperti kalian di luar sana. Ya, saya bekerja. Habis kerja di sini, kerja sebelah sini, habis kerja sini, habis sebelah sini. Malamnya saya disuruh buat ramalan seperti ini. Seperti itu, saya banting tulang. Banting tulang kon pikir kakak Ya, kaki. alhamdulillah Tuhan memberikan rezeki kepada saya. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan saya, untuk menabung saya, untuk masa depan saya. Alhamdulillah. Itu banting tulang. Orang sukses itu harus banting tulang. Akhirnya pekerjaan terbengkalai, akhirnya pekerjaan tidak fokus, akhirnya pekerjaan malas-malasan, akhirnya pekerjaan tidak maksimal Oke. karena begadang. Kuro-kuro online mu iku. Ya, karena begadang itu tadi. Ya, akhirnya saya Rogo Sukma di situ saya sadarkan ya. Saya kasih satu kesempatan untukmu. Rumah tangga sudah hancur, pekerjaan sudah hancur, karir sudah hancur, mau jalan apa? Nama lengkap. Mau jualan? Bisa apa? Siapa kowe? Jualan apa? Mie rebus. Mie rebus kamu kelodohan kemarin. Ya. Mie rebus kelodohan. Kelodohan. Jadi bubur. Jadi bubur. Apa? Tidak ada. Satu kesempatan. Oleh karena uangmu tidak ada untuk bayar kos, ya, saya berikan 40 hari itu puasa putih. Puasa putih, baik Kimacan saya akan lakukan. Tapi bagaimana kalau untuk bayar kontrakan saya? Akan ada orang-orang baik yang akan memberimu 50 untuk membayar kontrakan. Jangan khawatir. Selama 40 hari kau terjamin untuk membayar kontrakan. Tapi selebihnya air putih dan nasi putih itu modal dari itu tadi nanti. Kau sisihkan. Apakah sanggup? Sanggup Kimacan. Kita lihat. 40 hari. Yakin dah kowe. Awas gendeng kon. Ya, setelah saya 40 hari kemarin, Oke. ya, saya lihat masih melanjutkan 3 hari. Masih melanjutkan 2 minggu. Sudah badan kurus seperti penyakitan. 30 sudah mulai kurus. Di 38, 39 antara mati dan hidup. Oh iya, macam releng. Sholat 5 waktu, Waduh. tahajud, Masya Allah. sholat tobat. Bagus. Bagus saya lihat. Ya, saya lihat bagus sekali. Ya. Untuk membersihkan semua dosa-dosamu, membersihkan karakter busuk, membersihkan iblis-iblis yang ada di samping. Betul. Iya. Ya, setelah itu dia sudah 40 hari Lolos. Keren. Lolos. Dia kalau tidur dia baca Al-Quran. Wis. Manusia harus seperti itu ya. Harus Harus ditonjok dijedot dulu, ditusuk dulu, baru dia sadar. Orang aku kono nasihatnya baru Mas dia Jal, sadar. itu telingane memang. Kadang-kadang kalau nonton Pintu Misteri ya, ada nasihat-nasihat. Ya Allah, kenapa saya nggak dari dulu seperti itu? Seperti itulah manusia. Manusia seperti itu. Tapi kebanyakan ada yang lebih parah lagi. Sudah dijedotin segala macam tidak sadar. Oh, tadi Tidak sadar. Akhirnya bunuh diri. bunuh diri. Oh. Setelah dilewatkan 40 hari puasa putih, Masya Masya Allah. Allah, keren. Dan 1 minggu dia
hidup normal Oke. dan terbiasa makan nasi putih. Sama air putih. Bedanya Oke. bisa makan pagi, siang, sore, malam. Oh. Pakai tempe aja, belajar hemat tadi kan. Nah, iya Nah, harus. tidak ngeces lagi yang namanya makan pizza, makan steak, nggak lagi kan? Karena sudah terbiasa susah. Terbiasa. Waduh, keren. Dan akhirnya dia mencoba untuk bekerja di salah satu tempat jual beli properti Oh, sales marketing. di daerah Tangerang. Waduh, jen. Dan ada teman-temannya juga memberikan apa? Channel. Seperti dana. Oh. Saya mau kerja di Tangerang bagian jual beli rumah Rumah, di iya, Tangerang. di Tangerang. Ada perumahan terbaru, mencari marketing, dan di situ ada kos-kosan juga dekat. Saya coba mengadu nasib Di sana. pergi dari Jakarta. Walah, jen. Siapa tahu ada peruntungan. Oh, insya Allah. Kamu kenapa kurus sekali seperti ini? Gak apa-apa. Salah apa? Gak apa-apa, jenggot gak keurus, rambut gak keurus, Gak apa-apa. tapi untungnya ada teman-temannya yang tidak berani ngasih 200-300, 50 paling besar 100. Kata dia Ki ya, bener. Ya, 50 paling besar 100. Ya, akhirnya dia potong rambut, dia bersihkan, pakai baju udah gombrong-gombrong baju. Oh, jen, karena udah mengecil Ya, badannya ya. akhirnya datanglah ke Tangerang. Interview, akhirnya diterima. Alhamdulillah. Ini ada kompleks sebagian sini. Coba dijual dulu. Oh, jen. Ya, akhirnya dia dapat kosan yang sederhana, dia jual bak. 2 klien langsung deal dengan harga 2,3 M. Itu berapa persen ini ku? Masya Allah. 2,3 M. Ya, Jen. betul. 2,3 M. Yang senior kaget Kaget ya Ki ya. dan dia dapat komisi seperti itu ya, dikasih. Saya pengen tahu Digunakan untuk apa? digunakan untuk apa. Betul, disimpan dia. Oh, tak bikin betul Disimpan buat dia main dengan slot lagi. baik. Terus dia ganti handphone Oh, jen. dengan nomor tetap, tapi aplikasi-aplikasi semua dihapusnya. Dihapus. Iya, harus dihindari. Simpen dengan baik. Terus dia merasa saya harus membantu teman-teman yang pernah bantu saya kemarin. Oh, jen. 150 derajat. Berubah. Mantap, berpertahankan ya. Kenapa Tuhan mengutus saya untuk membantu kamu? Ya, karena Tuhan yakin kamu bisa Wah, berubah. Masya Allah. Ingat, saya beri contoh kepada dia, ya, si Leo ini. Leo. Kalau kamu ingin mendapatkan air putih di dalam mangkok, dalam gelas, bagaimana caranya untuk mengisi air putih? Sedangkan gelasmu di sini terisi kopi. Kopi itu permasalahan, ya. Kopi itu permasalahan. Gimana caranya untuk kamu mengisi air putih? Kamu ngisi air. Kamu harus membuang semua kopi di dalam gelas itu sehingga dia kosong, seperti kamu yang puasa putih itu kosong, barulah air putih itu bisa masuk dengan sempurna. Masya Allah. Dan jangan kamu kotorkan lagi air putih itu Dengan racun yang membuatmu menjadi kopi kembali. Dengerin. Simpan uangnya Simpan. buat pengalaman, bayar Betul. hutang-hutang yang sudah ada, biar apa? Biar tenang, Biar dan nggak kamu was-was. menjalani ini juga enak, dan rezeki pun datang. Alhamdulillah. Amin. Sholat 5 waktu, Not. puasa Senin Kamis, Mantap. puasa putih. Lo keren nih, Karena keren. sudah terbiasa. Terbiasa Giki. Ya, aura terpancar. Terpancar Giki ya. Orang-orang mengajak sholat lagi, tidak. Jadi dia sebagai mentor. Oh, Jangan sampai seperti saya ini nih pahala. betul. Dan dia memberi uang mantan istrinya Jen. ke mantan istrinya untuk anak-anaknya. Oh, alah, jen. Harus Tanggung jawab. dipentokin dulu. Tapi keren nih bisa lolos 40 Ya, hari. 40 hari. Ya, hampir gila lah itu. Hampir sama kayak Mas Jaur 40 hari juga hampir. Ya, jadi pelajaran yang kita dapat dari si Leo di Jakarta. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sudah terjun atau yang pasti penasaran dengan dunia seperti itu, jangan ya. Jangan cukup Betul. kita mendapat pengalaman dari saudara kita yang Leo ini. Tuh, rungokno to Ren. Jangan sampai kalian yang menjalani. Ya, ingat, judi itu permainan orang kaya sebagai hiburan. Betul.
Kita yang si miskin, Jangan cari peruntungan jangan di cari judi. peruntungan, mengadu nasib. Hancur. Tuh, enggak nerek. Ya, hancur, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Ki Macan, saya sudah jatuh ini gimana Ki Macan? Ya udah perbaikin. Perbaikin. Jangan malah membalas dendam. Pokoknya nggak mau tahu harus balik. Jangan. Jatuhnya kriminal. Jatuhnya nanti nggak akan ada kepuasan. Jadi semangat ya Leo ya. Semangat. Jalanin hidup baru. J. Ya. Ingat permasalahan di masa lalu apa, orang yang menjauhimu pada saat kamu jatuh siapa, orang yang membantumu ingat siapa. Karena kalau kamu mengingat orang-orang yang pernah membantumu, saya yakin rezekimu dan suksesmu akan naik kembali. Betul. Alhamdulillah. Jangan lupa ibadah, jangan lupa tanggung jawab, jangan lupa terus berbuat baik, dan jangan lupa sedekah. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Iki dirungokno. Iki dipikire kalian itu cerita Rogo Sukmo itu karangane Ki Macan ta. Orang kok ya. Cerita Rogo Sukmo itu sebuah kenyataan, Rek ya. Jadi kakak-kakak semua penontonnya Pintu Misteri dengan ceritanya Rogo Sukmo ini banyak sekali pembelajaran ya, karena ini yang dihadapi di kehidupan di dunia itu ya seperti ini, dari cerita-cerita Rogo Sukmo yang berakhir beraneka ragam nih ya. Kalau sudah yang tidak baik itu jangan diikuti. Perasaan Mas Jawir itu buah, jadi tidak kurang-kurang deh ngingetin ojo main-main kayak ngono-ngono kuwi. Oh. Dan ini untuk si Leo, Mas Jawir juga sok bisa lolos 40 hari untuk puasa putihnya ya. Iya. Biasanya ada hal penguatan di puasa yang keberapa nih Goge? 37. 37 Mas Jawir di 38 kate mati. Di 37 ya sampean ya, itu tadilah ya. Dari situ kita sudah jadi bersih. Mobil terjual ya Ki ya. Aduh. Tapi memang benar ya, puasa mudik ini pun juga memang bagus untuk membersihkan supaya kita itu terlahir kembali seperti bayi bersih gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau sudah bersih ya jangan dikotori. Ingetan puasa mutihmu itu penuh dengan perjuangan loh ya Rek ya. Orang mungkin biasa cuma 3 hari, 7 hari lah kita. Mohon maaf kamu Leo 40 hari itu sangat keren itu. Belum nanti gendengnya bisikan-bisikan dari iblis-iblis ya, yang nyaru-nyaru itu ya, dipertahankan untuk hal baiknya nggih. Baik. Nanti setelah ini ya Rek, Mas Jawir ini menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut, karena kan sebentar lagi tanggal 14 Februari kita melakukan pencoblosan untuk calon presiden Republik Indonesia. Nah, ini kira-kira ya, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin kalau kita lihat di media sosial itu banyak yang berita-berita hoax, berita-berita buzzer, berita-berita yang menyudutkan satu dan yang lainnya seperti itu ya. Nanti kira-kira apa yang akan terjadi setelah terjadinya terpilihnya sebuah presiden di Februari 2024. Iya. Sebelum saya melanjut penerawangan saya ya, seperti biasa saya mengajak untuk saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Amin. Yang sudah mendapatkan botol minum infus biokristal dijaga, dimanfaatkan dengan doa, karena tidak semua orang bisa memilikinya. Ada seleksi alam semesta melalui admin 1 dan admin 2 yang mana saya sudah bekalkan amalan buat mereka untuk memilih orang-orang di luar sana yang mana saja yang berhak untuk mendapatkan ini. Karena saya tidak bisa membantu orang banyak di luar sana ya. Jadi pada saat lolos seleksi berarti kamu berhak mendapatkannya. Tapi kalau yang tidak lolos seleksi untuk mendapatkan botol minum kesehatan ini, karena apa? Karena kalian sedang menjalani karma. Saya tidak pernah dan saya tidak bisa untuk memutus karma yang sedang berjalan. Karena kalau saya putus karma yang berjalan, karma itu akan jatuh pada saya. Ya, coba lagi dengan apa? Memperbaiki attitude, karakter. Ya. Jadi botol minum infus biokristal satu-satunya yang ada di Indonesia yang saya punya. Betul. Spiritual lain tidak ada. Saya yakinkan dan saya pastikan itu. Ya, botol minum infus biokristal ini ada scanning dari
batu kristal yang mana berfungsi untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Investasi jangka panjang untuk manusia adalah kesehatan. Kalau kalian sehat sudah pasti bisa bekerja. Kalau sudah bisa bekerja pasti sudah bisa mendapatkan rezeki dan bisa berkumpul dengan orang banyak dan keluarga-keluarga yang kalian sayangi. Alhamdulillah. Hargai diri sendiri yang mencari rezeki. Sayangin orang-orang yang kalian sayangi seperti orang tua atau pasangan dengan botol minum kesehatan ini. Jangan sampai sudah sakit baru berobat kemana-mana. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Persyaratannya cukup nama lengkap dan tanggal lahir saja. Tapi ingat ya, ada seleksi dari admin 1 dan admin 2. Dia pantas atau tidak mendapatkan botol minum kesehatan ini karena tidak semua bisa mendapatkannya. Terus sekali maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir ya. Supaya lolos seleksi admin itu bagaimana sih ya? Berarti kalian tontonan ya, dimana admin itu akan menyeleksi jika ada energi kesombongan, tidak menghargai, terus kemudian egois, tidak sabar, ngoten ya Ki ya, itu admin tidak akan membantu. Makanya pentingnya sebuah tata krama, adab, sopan santun, salam, bahasa kata-katanya itu yang baik. Jangan kamu sok-sokan kayak ngomong kambi koncomu ae sama admin. Jangan seperti itu. Ya Ki ya. Bukannya admin ingin dihargai, tidak, tapi dengan cara seperti itulah admin akan percaya kira-kira kamu layak atau tidak. Iya. Ya Ki ya. Nah, ini doa terlebih dahulu. Iya. Di sini ada media terbaru ya, ramuan racikan yang saya buat melalui sebagian dari minyak ari-ari menjangan. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Ya, melancarkan rezekimu, menarik rezekimu sendiri. Ya, ingat ya, menarik rezekimu sendiri. Karena kebanyakan yang saya lihat dan saya dengar melalui subscriber saya ya, mereka itu susah mencari rezeki. Padahal sudah berusaha saya Ki Macan. Padahal sudah di depan mata ini rezeki tapi cancel. Itu tadi. Karena banyak orang-orang terdekat kalian. Ingat, orang-orang terdekat. Kalau orang lain tidak akan pernah mengganggu kalian. Orang-orang terdekat yang iri, sirik, dengki dengan rezekimu, yang selalu tiap hari lancar. Yang orang-orang iri, sirik, dengki itulah yang menutup rezeki kalian. Ya. Yang awalnya lancar, kok tiba-tiba susah sekali cari rezeki. Ya. Nah, inilah minyak penarik rezeki yang akan melancarkan rezekimu kembali, membuka hambatan dari rezekimu kembali. Ya, tapi ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Tuhan akan memberi rezeki setiap hari bagi umatnya yang ingin berusaha. Amin. Ya, jadi kalau ingin memiliki minyak penarik rezeki ini dikhususkan untuk orang-orang yang berusaha, ya, bekerja dan ingin mencari pekerjaan, pakai ini. Pakai minyak penarik rezeki, sehingga kalau ada energi-energi negatif yang menutup rezekimu akan lenyap. Yang rezeki selama ini tersendat susah sekali. Biasanya saya jualan gampang Ki Macan. Biasanya saya lobby-lobbyan gampang Ki Macan, tapi kok susah sekali ini. Ini sudah lengkap saya buat. Di dalamnya ada kayu manis. Ya, apabila sudah habis minyaknya bisa kalian taruh di dompet, di berangkas, atau di tempat-tempat kasir. Betul, minyak kayu manisnya diambil ya. Ya, ini dia. Ya, Tuhan yang memberi, media yang saya buat ini membantu kalian. Ya, di sini minyak penarik rezeki ini ya bisa kalian gunakan setiap hari, tapi harus didasarkan bekerja, berusaha. Ya, jangan cuma oles-oles saja terus tidur, terus berharap minta rezeki ya, tidak bisa. Nah, misalnya kalian mau buka usaha, oleskan setiap hari. Wah, belum datang juga tamu-tamu, siap lagi oleskan. Wah, ada datang satu tamu, oleskan lagi. Bermohon kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, melalui minyak tarik rezeki ini lancarkan rezeki saya Tuhan. Untuk saya dan keluarga-keluarga saya. Seperti itu doanya. Doa yang baik. Tidak bisa ya, tidak bisa dipakai untuk hal-hal negatif seperti saya pakai di sini biar bisa menipu orang di luar sana. Saya pakai ini biar bisa menundukkan permintaan minta uang kepada
bos saya segala macam. Tidak bisa seperti itu. Supaya bos tunduk ngono. Ya, Enggak ya. Tidak bisa. Ya. Ya. Ini dikhususkan untuk doa-doa yang membuat kamu kerja. Doa yang Kerja dan mendapatkan hasil. Betul sekali. Itulah kelebihan dari minyak penarik rezeki atau minyak gandala. Nah, ini untuk minyak gandala Mas Jabir tunjukkan bagaimana caranya ya Rek ya. Ini kan oles stick ngono modelnya ya. Ambil cukup segini aja ya Rek ya. Kalau sudah ada nih, oleskan di belakang daun telinga kalian, oleskan di kedua urat nadi kalian ya Rek ya. Nah, kemudian ambil, ini ada sisa nih banyak ngono. Nah, oleskan di ulu hati. Setelah dioleskan baru kalian berdoa sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Yang pasti berdoanya itu yang positif. Yang tadi Ki Macan bilang memohon pada Sang Maha Pencipta untuk rezeki ya Ki ya. Melalui minyak penarik rezeki ini. Minyak gandalanya Ki Macan. Untuk parfum aura nih pun. Ya, parfum aura hari ini saya ingin menggunakan yang warna biru. Biru langit samudra. Parfum aura selalu saya gunakan setiap hari. Ini reseller sekali. Bestseller. Sudah, ya bestseller. Ya. Bestseller salah bahasa Inggris saya kurang Mas Jabir. Lah mboten napa-napa kan nonton Mas Jabir. Ya. Parfum aura ini saya namakan Sang Jagat. Sudah hampir 3 tahun dan sudah terjual kurang lebih 7.000. Ya, orang repeat order lagi karena mengetahui khasiatnya yang dia rasakan. Ya, parfum Sang Jagat ini bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh. Betul. Dan membuka kembali aura positif. Ya. Dan juga bisa membersihkan energi negatif dalam pikiran kalian. Amin. Ya, doakan wangi itu bonus. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi manfaat yang kalian rasakan nanti. Alhamdulillah. Parfum aura, parfum Sang Jagat ya Rek ya. Ya. Paket kinyis-kinyis Mas Jabir ini ojo lali Rek. Banyu mustika yo iki sing garai Mas Jabir kelihatan enom, dikirane masih umur 27 dari badukun-badukun negatif. Lah mbok bandingno karo kowe sing negatif, kowe sing bladus ya beda jauh to. Positif to Mas Jabir iki ya, masih usianya di atas kepala 4 ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nggak usah tadi negatif. Banyu mustika saya buat ya dengan dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air ya, lalu ada tetesan mustika pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul ya. Makanya kenapa aura Ibu Kanjeng itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi kalian bisa rasakan nantinya. Ya, sudah. Jadi pesona dari wajah kalian itu akan kencang, akan awet muda itu juga. Bagus. Kinis. Kalau ngantuk, kalau males bekerja, pemikiran negatif, wah suami lagi ngapain di sana? Semprot. Itu adalah bisikan setan. Ya. Baik, apa yang harus diterawang hari ini? Nah, Mas Jahir mengingat Ki Macan ini melihat untuk sebuah kejadian apakah moga aja positif ya Rek ya. Karena setelah terjadinya pemilihan presiden nanti di tahun 2024 tepatnya di bulan Februari ya. Apa yang akan terjadi setelah terjadinya pemilihan presiden? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri, untuk meramalkan apa yang akan terjadi nanti jika terpilih presiden di 2024 nanti. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif harus waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan ya Rek ya. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot saya untuk menerobos dimensi tahun 2024 setelah pemilihan presiden. Apa yang akan terjadi?
Mas Jabil kan sering nyenggol tipis-tipis gitu untuk kalian semuanya. Pemilihannya 14 Februari 14 Februari pencoblosan Gigi ya. ya. Kita lihat apa yang akan terjadi setelah pemilihan presiden. Apa yang akan terjadi di tahun 2024 di Indonesia setelah pemilihan presiden. Iya, bener ya 14 Februari ya, Rek ya. Lek salah mohon maaf loh ya. Pokoknya bulan Februari ya. Apa yang akan terjadi setelah mendapatkan pemilihan presiden di tahun 2024 di Indonesia ini? Wah, tsunami. Tsunami. Kartu oracle saya menggambarkan tsunami. Artinya ada positif dan ada negatif. Ya. Saya akan membuka kartu oracle ini dari berita yang positifnya dulu ya. Positifnya dulu. Ada berita yang positif dan ada berita yang negatif setelah kita mendapatkan presiden terpilih di 2024 ini di Indonesia. Aura positif, berita baik yang didapat setelah terpilihnya presiden. Setelah Indonesia mendapatkan presiden terpilih. Ya. Yang pertama, berita baik untuk Indonesia di tahun 2024 setelah terpilihnya presiden. Danau yang tenang. Artinya akan ada ketenangan untuk orang-orang yang bekerja di suatu tempat. Ya, yang pertama berita baiknya adalah akan ada kenaikan gaji upah minimum reguler sebanyak 20%. UMR naik. Ya, UMR untuk pekerja ya. Untuk pekerja. Ya, akan ada kenaikan 20%. Jangan pada saat akan ada kenaikan UMR, malah jangan demo lagi, tapi ciptakanlah untuk bersyukur. Jangan kurang itu adalah tingkat gaya hidup seseorang. Benar kalian itu ya. Udah tahu gaji UMR segitu, kredit rumah, kredit mobil 2, handphone iPhone, motor kredit 2, bunuh diri sayang. Ya, tapi kita bercoba untuk bersyukur, alhamdulillah walaupun sedikit bisa menambah. Ya, ini yang saya lihat ya. Still tenang. Jadi pekerja-pekerja ya, yang saya rasakan di sini akan ada kenaikan upah minimum reguler. Ngoten ya Ki. Kalau seandainya kalian kredit kalau memang mencukupi atau bisa ya enggak apa-apa, tapi takutnya yang enggak bisanya itu loh memaksakan kehendak. Ya kalau seandainya kalian sama-sama pekerja, suami istri pekerja, kemudian kredit rumah yang enggak terlalu mahal, yo ibaratnya 2 gaji orang bisa dijadikan satu, yang satu buat bayar kreditan, yang satu untuk kehidupan sehari-hari, yo bisa yo Mas Javi rasa. Tapi kalau seandainya kalian ndak mencukupi dananya ya harus jangan dulu gitu loh, bisa mengetahui keadaan. Itu yang pertama, yang kedua air mengalir. Ya. Ini yang kedua berita baiknya yaitu untuk para pejuang petani di Indonesia. Ada kabar baik dari presiden kita yang mana dia akan membuka peluang jalur ekspor impor. Ya. Jadi 50% dibuat jalur untuk ekspor impor ya, di luar negeri. Ekspor itu keluar. Ya, keluar ya, jual di luar ya. Dan sisanya jual di dalam negeri. Yang dijual di luar itu akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Tapi untuk yang di dalam negeri ya, itu harganya semakin turun. Jadi ada keturunan harga, tapi dapat keuntungan dari ekspor. Itu akan dipersiapkan seperti itu. Ya. Waduh, apakah di tahun 2024? Apakah dengan food estate itu tadi? Apa itu? Food estate kan sekarang sedang digalakkan, lumbung padi. Pokoknya seperti itu ya, Ki, ya. Akan ada ekspor impor, tapi harga di Indonesia tetap stabil, malah ada yang turun, tapi mereka si petani itu mendapatkan keuntungan dari ekspornya. Wah, laku
Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Dibataskan kan tapinya. Jen, Dibataskan untuk itu dan dibataskan untuk kita juga. Berarti regulasi birokrasinya bisa makmur, ada yang Ya. diekspor, ada yang dijual di Betul. Indonesia sendiri, dikonsumsi sendiri ada. Waduh, moga menjadi swasembada ini Indonesia ya. Pangan. Kabar baik berikutnya di sini ada bulan purnama, penyelesaian. Bulan purnama kan penerangan itu ya. Jen, jen, jen. Artinya akan ada penurunan dari biaya listrik sebesar 15% Waduh. yang akan dikeluarkan dari negara ya, yang akan dikeluarkan dari negara dari uang pajak untuk mengurangi 15% listrik dari warga-warga menengah ke bawah. Oh, jen, jen, jen. Tidak termasuk untuk menengah ke atas. Jen, jen, jen. Jadi ada anggaran yang diambil dari uang pajak untuk mengurangi pembayaran listrik di menengah ke bawah sebesar 15%. Sebesar 15. Kembali lagi bersyukur. Bersyukur. Jangan malah demo kekecilan itu berarti tidak bersyukur ya. Ini bersyukur sekali loh Betul, betul. ya. Jadi pemerintah masih memikirkan bagaimana meringankan kebutuhan bukan ya? Mensejahterakan rakyatnya. Sedikit demi sedikit. Betul, betul, betul. Ya, 15% itu lumayan besar yang diambil oleh Diambil dari pendapatan pajak Pendapatan yang pajak. disubsidikan ke listrik. Betul. No ya rek ya. Dan ini hanya untuk menengah ke bawah, mungkin yang jenis kalau orang meterannya itu yang RT yang rumah tangga tipe berapa gitu Ya, mungkin ya, Ki, betul. ya. Mungkin Mas Jari juga dapat. Mas Jari kan tipenya menengah ke bawah. Rek. ya. Yang keberapa itu? Nah, ini sekarang keempat. 4. Kita lihat, semoga ada keberuntungan lagi untuk kita di tahun 2024. Yes, ini yang terakhir. Ya. Kartu oracle saya menggambarkan seorang laki-laki ya yang sedang menulis di dalam goa. Artinya, pemerintah sedang memplanningkan ya membuka lowongan untuk para pencari kerja di Indonesia untuk membangun salah satu perusahaan besar yang dari negara yang akan merekrut orang-orang Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia sudah menggalangkan perusahaan besar yang akan merekrut banyak Banyak. dari tenaga kerja Ya. gitu. Wah, jadi banyak tenaga kerja yang akan muncul. ya, karena yang saya lihat di sini sebenarnya pemerintah sudah memikirkan itu semua dan akhirnya terrealisasi di tahun 2024. Wah, ngoten ya Ki ya. Wah, ini Perusahaan terbesar dari pemerintah. Ya, saya tidak tahu perusahaan apa, tapi itu yang akan merekrut banyak. banyak gitu ya Ki. Apakah ada hubungannya dengan, kan sekarang mohon maaf ya, ini enggak ini kan Mas Jaya cuma penasaran Ya, aja. Apakah ada hubungannya dengan, kan sekarang ada sebuah program hilirisasi yang dimana misalnya kayak suatu bahan yang tidak langsung diekspor tapi harus diolah di Indonesia dulu. Seperti itu. Berarti ada banyak nanti Ya, Ki. seperti itu. Tapi Akui. diambil ada syarat-syaratnya. Seperti orang masuk PNS. Ya, Jen. ada syarat-syaratnya. Tidak semua direkrut. Jen. Karena kan tidak semua orang rajin, tidak semua orang pinter. Tidak semua betul. Makanya saya Ya. rajin. Jadi ada mengambil menyaring, J. tapi tidak seketat PNS. Oh. Tidak seketat PNS yang harus S1, S2, D3 enggak. Jen. Tapi dilihat postur badan, Badan. Oh, Jen. dilihat cara kerja cepatnya seperti Kecepatan, apa. keterampilannya. Jadi akan ada tes physical test dan tes apa? Kecepatan. Pelatihan. Ada pelatihannya Ya, juga. di tahun 2024 Waduh. itu akhir tahun. Alhamdulillah, semoga terrealisasi. Iya, untuk berita baiknya sudah habis di kata oracle saya. Yang terlihat Kita gimana lihat ya? berita yang kurang baik. Aduh. Semoga Bagusnya ya. sedikit ya, lebih banyak yang baiknya. Itu tadi yang baik ada 4 ya. Ada 1, 2 nggih wonten papan iki. Kita lihat ya, kita harus bisa bahagia dan harus bisa waspada. Nggih. Ya. Di
Di sini kartu oracle saya, kartu tarot saya menggambarkan seorang perempuan yang sedang bersedih, menundukkan badannya, dan di atas mempunyai 5 koin. Ya. Di sini presiden sudah mendapatkan posisi presiden, tapi ono sing bagian menteri-menterinya itu pergantian menteri tidak habis-habisnya. Oh, reshuffle. Reshuffle-nya tidak menemukan titik Yang pas. Oh, Jadi akan dihadapin yang mana presiden, aduh, bagaimana ini? Dari pihak ini kurang, mau pihak ini meminta sekian, mau pihak ini dari partai ini meminta sekian. Nah, akan banyak sekali reshuffle yang dadakan, pergantian terus pergantian. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu reshuffle. Itu akan banyak reshuffle menteri pergantian terus. Belum mendapatkan yang klop gitu. Yang nggih. Itu maksudnya. Ya. Itu yang pertama. Reshuffle menteri yang 3 bulan itu hampir banyak dilakukan gitu ya. Ya enggak apa-apa, yang penting kan mendapatkan yang terbaik ya. Yang kedua, akan ada pertengkaran, akan ada kerusuhan, akan ada perlawanan di Indonesia bagian timur. Oh, gara-gara terpilihnya sebuah presiden nih, Yes. Karena ada oknum-oknum yang memanas-manasi. Ini loh makanya provokator ini, kalian jangan terpengaruh, banyak ya provokator yang dimana dia memang tujuannya untuk memecah belah ya, hanya kebutuhan pribadi tertentu atau sebuah golongan. Jadi gini, apabila pilihan presiden kita tidak terpilih, kita harus legowo. Karena yang terpilih saat itu nanti itu pilihan rakyat yang terbanyak. Ya, jangan bagaimana caranya kita untuk menjatuhkan lagi. Betul. Ya, siapapun presidennya kita doakan yang terbaik sehingga Indonesia ini semakin Indonesia emas. Indonesia maju. Indonesia emas. Ya, itu kita yang harus kita pikirkan. Jangan bagaimana, wah mentang-mentang pilihan presiden kita kalah, uang saya banyak habis, saya akan hancurkan presiden kita. Jangan. Selagi kita memijak di tanah Indonesia, meminum air Indonesia, jangan menjatuhkan negara kita sendiri. Bagaimana kita membuat Indonesia kita maju. Ya. Oke. Yang ketiga. Wow. Yang saya lihat di sini, presiden kita hampir goyang. Hampir saja tidak bisa melanjutkan periode. Karena suatu hal yang mendadak. Tapi Tuhan dan alam semesta memperkuatkan dia. Memperkuatkan dia sehingga hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Banyak hal di luar sana oknum yang ingin menjatuhkan presiden kita. Banyak loh, Sehingga dengan cara ini tidak bisa, dengan cara itu tidak bisa, dengan cara itu tidak bisa, hampir saja. Tapi Tuhan berkehendak lain dan dia bangkit lagi dengan versi yang jauh lebih kuat. Amin. Jadi kita doakan saja siapapun presiden kita nantinya, kita kasih yang terbaik. Karena dia pemimpin kita, wakil kita untuk memajukan Indonesia. Betul. Jangan menggunakan apapun untuk menjatuhkan, apalagi membuat orang
apa ya? Saya memperhalus. Iya. Membuat orang Dengan hal astral hilang hilang. dengan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga membuat hilang dadakan gitu. Jangan ya, jangan. Dia juga tidak memilih untuk menjadi presiden. Saya yakin orang-orang yang menuju ke kursi presiden itu adalah utusan dari Tuhan. Cuma Ya, jangan hanya ingin mementingkan kepentingan golongan satu, kalian mengorbankan orang lain. mengorbankan Indonesia. Sempat itu hampir tidak bisa melanjutkan karena dadakan. Jadi paham Mas Jafir nih Kiki ya. Waduh, ada lagi nih Kiki. Cukup. Gitu ya Kiki ya. Waduh kalau gitu ya. Ini loh Rek ya, mohon maaf ya Mas Jafir jadi terharu ya, jadi tersedih. Tapi apapun presiden nanti pilihan dari Indonesia, itu adalah pilihan Tuhan yang akan menjadi wakil untuk memimpin Indonesia yang besar. Indonesia maju ya. Ini Mas Jawir ulangi lagi kembali lagi untuk kakak-kakak semua para penonton di Pintu Misteri ya. Apapun nanti yang terjadi, yang pasti kita akan menginginkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih bermartabat, menjadi Indonesia yang maju, menjadi Indonesia emas ya kan, untuk anak cucu kita, untuk diri kita pribadi dan juga untuk yang di anak-anak kita yang di bawah kita, gitu ya, Ki ya ibaratnya. Dan di sini Mas Jahir mau ingatkan ya, tadi Ki Macan sudah berpesan juga untuk sesuatu hal yang pasti di luar akal sehatnya manusia, itu yang pasti akan mengganggu untuk terjadinya presiden nanti di bulan Februari 2024 ya. Ini yang spiritual entah kalian itu yang positif ataupun yang negatif. Kalaupun kalian spiritual yang negatif, Mas David ingatkan ya, jangan kalian berusaha untuk menggagalkan rencana alam semesta. Betul. Kalian mencoba menggagalkan rencana alam semesta, ya, nyawa kalian yang akan menjadi taruhannya. Jangan kalian macam-macam untuk negara Indonesia. Tahun ini negara Indonesia, para leluhur Indonesia ya, dia akan turun dan bertanggung jawab untuk menjaga agar terjadinya Indonesia keemasan. Betul. Ya, sudah waktunya. Kamu ya yang sok-sokan hanya karena uang berusaha untuk menggagalkan rencana alam semesta. Jangankan kamu ya, satanik kau ya. Kau satanik ya. Ojo macem-macem ya. Ingat tadi Ki Macan juga bilang bahwa nanti terpilih akan ada satu oknum yang merasa uangnya siapa? Uangnya Amerika, uangnya setan Niko. Ngerti? Itu uangnya setan. Jangan jadi orang bodoh. Kita negara Indonesia, kita menginginkan negara Indonesia itu maju ya. Negara Indonesia maju itu harus diri kita Indonesia sendiri, tidak dengan bantuan negara lain. Negara lain itu tidak ingin Indonesia maju. Betul. Nggak ingin, yang ingin itu Indonesia itu tetap bodoh, harta kekayaannya dikeruk, kita nggak maju-maju, kita nggak mandiri, kita nggak hebat. Itu keinginan mereka. Ya, pinter politik dikit aja, pinter gabung sama negara sana udah bangga. Mereka ada udang di balik batu. Ada perjanjian yang dimana hanya untuk kepentingan negara-negara tertentu. Yang bisa mengandalkan negara Indonesia maju dan emas itu ya Indonesia sendiri. Masa orang Indonesianya mau menjatuhkan negara Indonesia sendiri? Ya Ki ya, sampun Ki. Waduh, nanti Mas Jawir berapi-api soalnya emosi ngoten loh. Sampun. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Ya, ayo yang pasti kita nanti tetap rukun, jangan mudah terprovokasi oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Kalian mau beda pilihan juga terserah, nggak ada masalah. Cuman Mas Jawir bacotnya untuk satanik dan juga untuk kaum spiritual yang negatif ya. Ojo macem-macem ya. Ojo aneh-aneh, jangan pingin menggagalkan Indonesia menjadi Indonesia emas ya. Awas kowe. Sampun Ki. Kalau sudah ini saatnya
Mas Jawir mengingat, boten tambahan boten. Cukup ya, kalau cukup, ayo rek ya. Jika menginginkan media-media nipun Ki Macan, media Ki Macan itu nanti bisa dilihat di akhir video. Ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Bahkan ada di toko online, ada di toko Shopee dan TikTok. Cari nama tokonya Pintu Misteri. Ngoten nggih? Kalau sudah ini saatnya, mari kita sama-sama kita doakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia, agar Indonesia semakin jaya. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya. Kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Belajarlah dari hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok. Ngoten ya Ki ya, jadi pengharapan kita jangan sampai lepas dengan doa-doa dan ibadah. Iya. Karena kita bisa menggantungkan semua harapan apapun itu pada Sang Maha Pencipta. Iya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.